Oh, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli. Selamat datang di channel saya dan selamat menikmati video pertama saya. Pada kesempatan ini, saya akan coba membahas mengenai ibadah umroh. Ibadah umroh adalah salah satu ibadah fisik. Tentunya diidam-idamkan umumnya kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak jarang orang rela menggelontorkan dana puluhan juta, ada yang 30, 40 bahkan. Ada juga yang rela menggelontorkan dana hingga 50 juta rupiah untuk sekedar membeli paket umroh platinum, tentunya dengan fasilitas yang luar biasa. Untuk bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sa'i, dan juga berziarah ke Masjid Nabi dan juga makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun teman-teman, tidak semua tentunya kaum muslimin yang memiliki kesempatan ini, dikarenakan umumnya sebuah alasan yang kita dengar, yaitu ketiadaan ataupun keterbatasan biaya. Padahal teman-teman, modal yang paling penting itu adalah niat yang kuat, karena niat yang kuat akan menghasilkan atau membuahkan tawakal yang kuat pula kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nanti Allah akan membantu kita dengan membukakan jalan-jalan menuju Makkah ataupun ke Madinah. Nah, teman-teman, ada satu hal yang trending ataupun hangat sedang diperbincangkan di saat saya membuat video ini tentang umroh mandiri. Jadi apa itu umroh mandiri, teman-teman? Umroh mandiri itu bisa dikatakan bahwa seseorang itu berangkat umroh tanpa asisten ataupun support dari travel agency tertentu, sehingga orang tersebut yang mengurus dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan tentunya makan oleh dirinya sendiri. Pertanyaannya muncul, apakah memang umroh mandiri ini bisa dilakukan, terutama masyarakat Indonesia? Bagaimana umroh mandiri ini di mata pemerintah Indonesia? Menarik untuk dibahas, karena beberapa hari lalu saya mendengar komentar ataupun membaca komentar dari Pak Menteri Agama, yakni Pak Yakut. Beliau mengatakan bahwa umroh mandiri bisa dilaksanakan bagi mereka yang kenal ataupun tahu dengan rute perjalanan. Dia tahu bagaimana di imigrasi, bandara, dan rute menuju Mekah ataupun Madinah. Pertanyaan berikutnya, apakah umroh mandiri ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang minim budget? Karena bisa dikatakan kalau kita berangkat mandiri, kita bisa mengatur pengeluaran kita. Apakah benar-benar bisa menjadi lebih ekonomis, atau mungkin sama saja, atau bahkan lebih besar dibandingkan harga yang ditawarkan oleh pihak travel ataupun travel agency. Nah, berangkat dari ini teman-teman, saya pribadi merasa sangat antusias, dan bismillah, insya Allah saya akan mencoba melaksanakan umroh mandiri ini dalam waktu dekat, dan semoga Allah mudahkan. Jadi teman-teman, sampai jumpa lagi di Mekah dan Madinah, insya Allah. عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى. Sila ambil maklum bahawa tempat duduk di barisan 1 hingga 5, 12 dan 14. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Thank you for your attention.
Ladies and gentlemen, this is a very important announcement. In case of lost cabin pressure, so much. Saya kira Pak Cik tadi Cina. Maaf Pak Cik, maaf Pak Cik. Tak ada. Ada sikit keturunan. Oh, Pak Cik Salman Muslim Pak Cik Ya betul. Alhamdulillah. Sebab kami tahu flight dari Malaysia jauh lebih murah dan bervariasi. Banyak pilihan penerbangan dan lebih murah. Itu saya tahu. Maksudnya sekarang ni kalau besok flight ke Arab Saudi menggunakan MAS ke Etihad? Saudi Airlines. Saudi Airlines. Ya, Saudi Airlines. Travel agency charter pesawat tu macam Lion, macam Batik, Citylink direct to Saudi Arabia. Maksudnya tak ada direct flight lah. Tak ada. Sebab kami berdua je. Suami isteri. Bukan melalui agensi. Betul Pak Cik. Terima kasih Pak Cik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penginapan kita malam ini, daerah Sepang. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, can we just put our luggage here? We want to go to there. Thank you. Hello sir, good morning.
pernah nginap di hotel ini waktu umroh pertama sekitar 6-7 tahun yang lalu. Waalaikumsalam warahmatullah. Sekitar 6-7 tahun yang lalu. Ketika itu transit kepulangan dari Saudi. Masya Allah, nggak nyangka bisa kembali lagi ke sini karena hotel yang kami tempati sekarang ternyata secara tidak sengaja berada di satu komplek dengan hotel ini, Hotel Sri Langit namanya. Nasi ini? Nasi biryani. Iya. Ya, betul. Satu nasi biryani pakai ayam kurang lebih 10-12 ringgit. Oke, thank you. Is it okay I'm recording? Okay, sir. Okay. How much? 22 ringgit. 22? 50. 22 ringgit. Murah, insyaallah. Oke, thank you. Is it okay we are recording? Okay. Okay, yuk. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu rabbi la uridu siwah, يرتاح قلبي كلما نادى، اشرح صدري بالذكر يا الله، يسر أمري في كل ما ألقاه، نور دربي واحفظني يا رباه، أنت أنيسي دوما يا الله، سبحان الله والحمد لله. Ini penerbangan kita SV0835 tujuan Jeddah. Kita transit dulu di Jeddah sebelum nanti ke Malaysia, insyaallah. Kita transit dulu di Jeddah sebelum nanti ke Malaysia. Ini pesawat kita masih lama. Ini baru sekitar jam 12, masih lama. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu. Dan tadi kalau nggak salah row-nya ada di row K. Ada di row K. Row itu maksudnya posisi check-in-nya nanti, counternya, karena di sini ada banyak counter. Kayak ini nih, contoh ini row G, ada row H juga, ini F, ada row E juga. Jadi sesuaikan aja. Kalau teman-teman mau check-in di KLIA 1, caranya ya lihat jadwal penerbangan dan lihat counter mana kita harus check-in. Yuk kita jalan lagi. Kita mau cari tempat istirahat untuk sholat zuhur ya, sama makan siang sekalian. Enak nih. Ini nasi yang di kedai mamak tadi, teman-teman. Makan hemat ya. BTW ini namanya daun cilantro. Daun cilantro. Gak suka. Karena bagi saya ini rasanya kayak laron. Teman-teman tahu laron kan? Kita singkirkan dulu ya. Oke. Ini daun cilantronya udah nggak ada lagi ya kayaknya. Ini makan di tempat orang ramai guys, nggak apa-apa lah ya, udah lapar soalnya. Kita masih berada di KLIA 1 Kuala Lumpur.
International Airport Terminal 1, masih menunggu jadwal penerbangan kita nanti di jam setengah 6 sore waktu Kuala Lumpur. Sekarang ini masih sekitar pukul 2 ya, kurang lebih masih 3,5 jam lagi, dan kita masih duduk-duduk santai dulu ya. Nah ini teman-teman, saya kasih lihat. Wah, surau bahasa Malaysia masyhurnya surau, kalau di kita itu musola teman-teman. Nah, Insya Allah musolanya bersih, rapih dan wangi ya. Nah, jadi memang di Terminal 1 KLIA ini karena banyaknya penerbangan itu, jadi dia harganya relatif lebih murah kalau saya cek di aplikasi tiket gitu ya. Kalau kita bandingkan di negara ASEAN lain, Malaysia lebih murah, Insya Allah. Untuk informasi teman-teman, ini namanya kapsul transit. Nah, kapsul transit ini bisa kita bilang hotel bandara. Ini budgetnya lumayan ya. Jadi kalau teman-teman yang punya budget berlebih bisa coba pengalaman nginap di kapsul transit. Tapi kalau kita kemarin dari KLIA 2 harus keluar sekitar 10-11 km naik Grab untuk menuju penginapan kita sebelumnya. Dan yang pastinya lebih ekonomis. Kita ada di counter K. Ini counter bagaimana yang sudah tertulis di board pengumuman di awal tadi bahwa untuk check-in kita penerbangan SV0835 berada di counter counter K, sorry. Ini semuanya sedang mau check-in ya. Counternya Saudi Airlines. Masya Allah. Kalau umroh mandiri dengan umroh grup itu beda ya counternya teman-teman. Itu biasanya tertulis di layar. Contohnya seperti ini. Kita berada di sini nih. Khusus untuk rombongan jemaah umroh dari travel agency. Nah, ini biasanya diklasifikasikan lagi. Itu juga tertulis di layarnya teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat. Nah, itu ada tulisannya grup. Nah, itu khusus jemaah teman-teman. Oke, teman-teman, alhamdulillah setelah check-in kita udah dapat tiket. Nah, ini tiketnya. Ini Kuala Lumpur menuju Jeddah, karena kita transit dulu ke Jeddah sekitar 5 jam ya, teman-teman. Dan ini juga tiket dari Jeddah nanti menuju ke Madinah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan menuju selanjutnya. Kita akan menuju ke imigrasi, tepat di tulisan perlepasan antar bangsa itu atau international departures. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Alhamdulillah teman-teman, kita udah melewati imigrasi tadi. Alhamdulillah kita nggak ada ditanya satu pertanyaan pun. Jadi intinya kita lolos dari imigrasi. Bismillah, kita langsung menuju pintu C untuk menuju waiting room, lalu kemudian boarding. Bismillah. راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون 2017 waktu umroh. Ini nih jalur kereta ya. Kalau seingat saya dulu saya naiknya untuk transisi, untuk perpindahan itu kita naik train, bukan naik bus seperti ini. Mungkin sekarang kayaknya udah nggak beroperasi lagi. Alhamdulillah
Sekarang ini kami sedang menuju gate C3 untuk masuk ke waiting room ataupun ruang tunggu. Alhamdulillah sejauh ini masih Allah Ta'ala mudahkan, dan semoga sampai akhir perjalanan kami sampai di Mekah dan Madinah juga lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berupaya begitu dulu sebelum selanjutnya buat mengucapkan selamat terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, kita udah di waiting room di KLIA 1. Kurang lebih sekitar 45 menit lagi kita mau take off. Alhamdulillah bisa kami simpulkan untuk sejauh ini hingga berangkat menuju Saudi Arabia, Allah telah mudahkan perjalanan kami sehingga kami sekarang ini tinggal masuk ke pesawat saja, pesawat Saudi Airlines. Ya, let's go to Madinah insyaallah. Kita udah proses mau naik pesawat ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 pintu. Ini beda nih, khusus kelas bisnis. Semoga suatu hari nanti kita naik bisnis juga ya teman-teman, insyaallah bismillah. Yes, this one. Alhamdulillah kita udah berada di seat kita di row kedua ya. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan perjalanan kita, amin. Ini apa? Nasi rendang ya. Tahu ini apa? Kecipir. Yes.